Menurut PBVSI, pengertian bola voli adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim dalam setiap lapangan dengan dipisahkan oleh sebuah net. Tujuan dari permainan ini adalah melewatkan bola di atas net agar dapat jatuh menyentuh lantai lawan. Setiap tim dapat memainkan 3 kali pantulan untuk mengembalikan bola. Berikut ini adalah beberapa peraturan dasar dalam permainan bola voli. 1. Ukuran lapangan. Ukuran lapangan bola voli adalah 9 meter kali 18 meter, mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Federasi Bola Voli Internasional. Batas serang pemain belakang berjarak 3 meter dari garis tengah, dan garis tepi lapangan harus berukuran 5 cm. Tinggi net untuk tim putra adalah 2,43 meter, sedangkan untuk tim putri adalah 2,24 meter. Lebar net bola voli adalah 1 meter dan jarak tiang net ke garis tepi lapangan sejauh setengah sampai 1 meter. Tak ketinggalan, ada pula antena yang bisa kita jumpai di tiap ujung atas tiang. Pemasangan sebuah antena di area tersebut memiliki tujuan utama sebagai pembatas gerakan bola yang kiranya bisa ke arah samping atau melebar. 2. Standar bola yang digunakan. Bola harus terbuat dari bahan kulit lunak atau sintetis. Bola harus berbentuk bulat dengan diameter 65-67 cm dengan massa 260-280 gram. Bola harus memiliki kombinasi warna sesuai ketentuan. 3. Jumlah pemain setiap tim. Setiap regu dalam permainan bola voli dimainkan oleh 6 orang. Dalam satu pertandingan, setiap tim bola voli terdiri dari 10 pemain yang terdiri dari 6 pemain inti dan 4 pemain cadangan. Pergeseran pemain. Mengenai pergeseran pemain saat bermain bola voli, yaitu harus searah dengan jarum jam. Apabila salah satu dari tim penerima servis memenangkan permainan, maka semua diharuskan untuk pindah posisi. Ketika servis dilakukan, seluruh pemain harus ada di dalam lapangan, di mana dua tim sudah harus ada di wilayahnya masing-masing dengan posisi yang benar. Aturan dan larangan dalam bola voli. Terdapat beberapa aturan dan larangan dalam permainan bola voli yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para pemain. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Tiap-tiap tim diberi hak memainkan bola sebanyak 3 kali. Apabila melebihi jumlah itu dianggap mati atau poin untuk lawan. Seorang pemain tidak boleh memainkan bola 2 kali berturut-turut. Jika melebihi itu dianggap mati atau poin buat lawan. Ketika pertandingan berlangsung, para pemain tidak boleh menyentuh net atau melewati batas tengah lapangan. Jika melanggar, maka tim lawan akan mendapatkan poin. Pemain harus melakukan servis dari luar lapangan dan tidak boleh menginjak atau melewati garis lapangan. Pemain tidak boleh menangkap atau melempar bola, tapi harus dipantulkan dengan sempurna dengan menggunakan tangan, kepala, atau kaki. Bola dianggap out jika telah menyentuh bagian luar permukaan lapangan. Apabila pemain masih mampu memantulkan bola sebelum jatuh ke permukaan lantai, maka belum dianggap out.
Pergantian pemain dapat dilakukan berkali-kali dan tidak terbatas. Sistem perhitungan poin dalam permainan bola voli menggunakan sistem rally point dengan jumlah 25 poin. Jika terjadi poin seri 24-24, maka akan terjadi juice atau tambahan hingga terjadi selisih 2 poin. Kali ini masuk chapter yang terakhir atau chapter yang ke-8, yaitu tentang wasit dan ofisial pertandingan dalam bola voli. Pertama yaitu komposisi perangkat pertandingan. Yang pertama ada wasit 1 dan wasit 2, kemudian ada scorer dan ada 2 atau 4 hakim garis. Wasit 1. Lokasi wasit 1. Wasit 1 berdiri di stand wasit di salah satu tiang net menghadap meja scorer. Kemudian pandangan atau view-nya harus 50 cm di atas net. Kuasa wasit 1. Wasit 1 mempunyai kuasa atas semua anggota perwasitan dan anggota tim. Keputusan wasit bersifat final, bisa mengubah keputusan wasit lain jika diketahui melakukan kesalahan. Wasit 1 boleh mengganti anggota perwasitan yang tidak bekerja dengan baik. Wasit 1 mengontrol kinerja anak bola dan pengepel lapangan. Wasit 1 memutuskan hal lain yang berhubungan dengan pertandingan, termasuk yang tidak terdapat dalam peraturan resmi. Wasit 1 boleh memberikan penjelasan kepada kapten tim jika keputusannya diprotes. Wasit 1 menentukan kelayakan peralatan dan kondisi yang memadai untuk pertandingan. Tanggung jawab wasit 1 sebelum pertandingan: memeriksa kondisi lapangan bola dan peralatan lainnya, melakukan coin toss dengan kedua kapten tim, mengontrol pemanasan tim selama pertandingan, memberikan peringatan kepada tim, memberikan sanksi untuk pelanggaran, menentukan 1. Kesalahan servis, kesalahan posisi tim yang melakukan servis, dan screening. 2. Kesalahan dalam memainkan bola. 3. Kesalahan pada net, difokuskan untuk tim yang melakukan penyerangan atau tim penyerang. 4. Kesalahan serangan oleh libero atau pemain belakang. 5. Bola menyeberang sepenuhnya melalui bawah net. 6. Kesalahan blok oleh pemain belakang atau libero. 7. Bola menyeberang sebagian atau sepenuhnya melalui luar zona penyeberangan. 8. Bola servis atau sentuhan bola ketiga yang menyeberang melalui atas atau luar antena sisi lapangan. Akhir pertandingan: mengecek dan menandatangani skor sheet. Wasit 2. Lokasi wasit 2. Wasit 2 berdiri di luar zona bermain di dekat tiang net berlawanan dan berhadapan dengan wasit 1. Kuasa wasit 2. Wasit 2 bertugas membantu kinerja wasit 1. Wasit 2 mempunyai wewenang tersendiri. Jika wasit 1 tidak bisa melanjutkan tugasnya, wasit 2 boleh menggantikan tugasnya. Wasit 2 boleh menandakan kesalahan tanpa menipu peluit di luar wewenangnya, tetapi tidak boleh memaksakan keputusannya ke wasit 1. Wasit 2 mengontrol kinerja scorer, mengawasi pemain di bench dan melaporkan ke wasit 1 jika ada misconduct atau pelanggaran. Wasit 2 mengontrol pemain di area pemanasan. Wasit 2 mengontrol interupsi reguler, durasinya, dan menolak permintaan yang tidak sesuai aturan. Wasit 2 mengontrol jumlah timeout dan pergantian pemain setiap tim dan melaporkan pergantian ke-5 dan ke-6 timeout kedua kepada wasit 1 dan pelatih tim bersangkutan. Memperbolehkan pergantian khusus atau waktu 3 menit untuk pemulihan jika ada pemain yang cedera. Mengecek kondisi lantai terutama zona depan, juga mengecek kondisi bola selama pertandingan.
Mengontrol pemain di penalti area dan melaporkan ke wasit 1 jika ada misconduct atau pelanggaran. Tanggung jawab wasit 2. Sebelum setiap set dan saat pertukaran lapangan di set kelima, wasit 2 mengecek posisi pemain di lapangan apakah sesuai dengan line up sheet. Selama pertandingan, memutuskan memberi tanda meniup peluit saat 1. Pemain menyeberang ke lapangan lawan. 2. Kesalahan posisi oleh tim yang melakukan receive. 3. Kesalahan pemain pada net, terutama pada tim yang bertahan atau yang melakukan blok. 4. Kesalahan blok dan serangan oleh pemain belakang atau libero. 5. Bola menyentuh objek luar. 6. Kontak bola dengan lantai saat wasit 1 tidak dapat melihat dengan jelas. 7. Bola sebagian atau sepenuhnya menyeberang di luar zona penyeberangan dan kontak dengan antena di sisi lapangan. 8. Bola servis atau bola sentuhan ketiga yang melewati atas atau luar antena di sisi lapangannya. Akhir pertandingan, mengecek dan menandatangani skor sheet. Masuk ke scorer. Lokasi scorer. Scorer duduk pada meja scorer pada sisi berlawanan dan menghadap wasit 1. Tanggung jawab scorer. Scorer bertugas mengisi skor sheet sesuai dengan peraturan, bekerja sama dengan wasit 2, memberi sinyal dengan buzzer sesuai dengan tanggung jawabnya, sebelum pertandingan dan sebelum setiap set. Mencatat data pertandingan dan tim, termasuk nama dan nomor libero sesuai prosedur, dan meminta tanda tangan kapten dan pelatih tiap-tiap tim. Mencatat starting line up setiap tim sesuai dengan line up sheet. Selama pertandingan, mencatat poin yang dicetak. 2. Mengontrol urutan servis setiap tim dan segera memberitahuan kepada wasit jika ada kesalahan setelah melakukan servis. 3. Kuasa untuk menanggapi dan mengumumkan permintaan pergantian pemain menggunakan buzzer. Mengontrol nomor pemain bersangkutan, mencatat pergantian dan time out, dan menginformasikan ke wasit 2. 4. Memberitahukan kepada wasit jika ada permintaan interupsi reguler yang tidak sesuai urutan. 5. Memberitahukan kepada wasit akhir tiap set dan nilai 8 pada set kelima. 6. Mencatat misconduct atau pelanggaran, peringatan, sanksi, dan permintaan yang tidak sesuai. 7. Mencatat kejadian-kejadian lain yang diinstruksikan oleh wasit 2, contohnya pergantian khusus, waktu pemulihan, dan lain-lain. 8. Mengontrol interval antar set. Akhir pertandingan, mencatat hasil akhir. Jika terjadi protes setelah izin wasit 1, menulis atau mengizinkan kapten tim menulis pernyataan mengenai protes terkait pada skor sheet. Menandatangani skor sheet dan meminta tanda tangan kepada kapten tim dan wasit 1 dan 2. Asisten scorer. Lokasi asisten scorer. Duduk pada meja scorer di samping scorer. Tanggung jawab asisten scorer. Mencatat pergantian libero. Membantu tugas administratif scorer. Jika scorer tidak bisa melanjutkan tugasnya, maka asisten scorer akan menggantikannya. Sebelum pertandingan dan sebelum setiap set, menyiapkan libero control sheet, menyiapkan skor sheet cadangan. Selama pertandingan, mencatat secara detail pergantian libero dan penunjukan libero. 2. Memberitahukan kepada wasit kesalahan pergantian libero menggunakan buzzer. 3. Memulai dan mengakhiri waktu technical timeout. 4. Mengoperasikan papan skor manual di meja scorer. 5. Mengecek apakah papan skor sesuai. 6. Jika diperlukan, mengisi skor sheet cadangan dan memberikannya ke scorer. Akhir pertandingan, menandatangani libero control sheet, menandatangani skor sheet. Hakim garis. Lokasi hakim garis.
Jika hanya 2 hakim garis, mereka berdiri di kanan tiap-tiap wasit 1-2 meter di pojok lapangan. Mereka mengontrol garis belakang dan garis samping di sisinya. Untuk kompetisi resmi diwajibkan menggunakan 4 hakim garis berada di tiap pojok lapangan 1-3 meter di perpanjangan tiap garis yang diawasi. Tanggung jawab hakim garis. Hakim garis bertugas menggunakan bendera 40 x 40 cm untuk menandakan 1. Bola masuk atau keluar setiap ada bola yang jatuh di dekat garis yang mereka awasi. 2. Bola keluar yang menyentuh pemain bertahan. 3. Bola servis, bola sentuhan ketiga yang menyeberang lewat luar antena. 4. Pemain kecuali server yang kakinya di luar lapangan saat sedang dilakukan servis. 5. Kaki server yang menginjak garis. 6. Kontak pemain dengan antena. Hakim garis harus mengulangi tanda saat wasit